Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast, informasi promosi edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Oke Sobat Healthies, kali ini kita akan bahas masalah kesehatan lingkungan, bagaimana cara penanganan popok sekali pakai. Seperti yang kita ketahui, di dunia saat ini masalah terbesar salah satunya limbah di laut, yaitu limbah popok sekali pakai. Oleh karena itu, kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita dari Eco Village. Beliau adalah Ibu Enda. Selamat siang Ibu Enda. Selamat siang Mbak Dinda. Ya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Sehat ya Bu, semoga selalu sehat. Amin. Terima kasih sudah datang di Info Podcast Ibu Enda. Iya, Ibu dari Eco Village begitu ya Bu ya? Iya, kebetulan komunitas kita adalah Eco Village. Eco Village ini bentukan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Siap. Ini kebetulan saya adalah dari Green Tirta Jaya, nama komunitas kita, tetapi saya kebetulan juga menjadi ketua Jangkar, yaitu Jaringan Kerja Koordinasi Eco Village se-Kota Depok. Anggotanya ada 6 kelurahan, 3 kecamatan. Oh, baik. Jadi suatu komunitas begitu ya Bu ya. Eco Village itu yang concern terhadap masalah kesehatan lingkungan begitu ya Bu. Iya. Alhamdulillah sudah ada di Kota Depok gitu ya Bu. Dari 2019. Oh, baik. Luar biasa. Jadi kita sudah ada di 3 kelurahan begitu Bu? 6 kelurahan, 3 kecamatan. 6 kelurahan. Boleh disebutkan kelurahan dan kecamatan apa saja Bu? Kelurahannya ada 6, yaitu Kalimulya, kemudian Tirta Jaya, Kelurahan Depok, Mekar Jaya, Ratu Jaya, dan Kelurahan Cipayung. Oke. Iya, itu Kelurahan Cipayung. Kelurahan Cipayung, kecamatannya juga Cipayung. Begitu. Jadi Eco Village ini adalah satu komunitas yang tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama yang peduli terhadap lingkungannya, termasuk kesehatan lingkungan. Gitu. Dan ini yang dilalui oleh Sungai Ciliwung dan Cisadane. Kebetulan kalau di Depok Ciliwung. Siap, jadi memang tidak seluruh kelurahan ya Bu, karena yang dilewati Sungai Ciliwung aja seperti itu ya Bu? Iya, betul. Oke, baik. Baik, kalau berbicara masalah popok sekali pakai ini ya Bu ya, seperti yang sudah saya baca, itu merupakan salah satu ya masalah terbesar. Jadi popok sekali pakai ini limbah nomor 2 ya Bu, di lautan begitu ya Bu ya. Berapa sih jumlah rata-rata penduduk Indonesia yang pengguna popok sekali pakai? Kalau rata-rata dari nasabah saya atau mereka yang menyetor popok sekali pakai ini, kalau satu balita di dalam satu rumah tangga itu sehari itu 5. Iya, betul sekali. Begitu. Nah, kenapa kesehatan lingkungan ini berkaitan dengan Eco Village yang juga berkaitan dengan mengenai kebersihan lingkungan atau mengenai lingkungan, karena salah satu tempat membuang sampah diapers itu yang paling enak bagi si pembuang sampah adalah di kali, yang akhirnya nanti akan ke laut. Karena saya dengan beberapa kader ini yang ada di sini, anak-anak muda ini, kami sering mengarung Sungai Ciliwung, dan ini yang paling sering kita temukan adalah popok sekali pakai ini atau diapers ini, karena ini sangat mengganggu aliran sungai. Karena apa? Karena pampers atau diapers itu kan kalau sudah kena air dia akan menggelembung, makin membesar, dan ini akan menyumbat jalur air tersebut begitu. Oleh karena itu popok yang tidak
dibuang sebagaimana mestinya gitu Bu ya, Iya. menjadi masalah kesehatan Betul. lingkungan ya Bu ya. Betul. Apalagi seperti yang Ibu katakan, kebanyakan masyarakat membuangnya ke kali begitu ya Kali, Bu. ya. Iya. Jadi bagaimana itu kalau menurut Ibu mengatasi masalah kesehatan lingkungan terkait penggunaan popok gitu ya? Cara membuangnya bagaimana itu? Iya, popok ini sebetulnya kan bisa kita manfaatkan ya, bisa kita manfaatkan, dan kalaupun kita membuang, memang kita harus mengelolanya dengan baik. Artinya bahwa si gel itu harus dikeluarkan, begitu. Memang cangkangnya itu adalah terbuat dari plastik, dan ini yang kita manfaatkan menjadi bahan utama dari pot tersebut. Sementara gelnya itu akan kami jadikan menjadi media tanam, bukan pupuk ya, tapi media tanam. Kemudian juga saya dengan menyetorkan popok ini ke bank sampah ataupun bisa mengelola sendiri, akhirnya masyarakat juga peduli terhadap kesehatan lingkungan. Karena dengan cara demikian BAB yang ada di dalam popok itu mereka sudah bersihkan terlebih dahulu. Kalau tidak disetor atau tidak ada yang mengelola, ini biasanya masyarakat ya dibuang saja dengan isi-isinya begitu. Dan ini tentu akan menyebarkan penyakit lingkungan kan ya Mbak Dinda ya, karena ini menyebabkan juga bakteri E. coli atau ya bakteri E. coli ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi masalah kan popok sekali pakai itu ya bahan dasarnya itu plastik ya Bu ya. Betul. Jadi kan tidak bisa didaur ulang secara alami gitu ya, tidak bisa diserap oleh alam gitu ya Bu ya. Butuh ratusan tahun untuk bisa menghancurkannya, betul sekali. Nah, oleh karena itu Eco Village ini punya program untuk mendaur ulang begitu ya Bu. Salah satunya ya. Oke, luar biasa sekali karena Eco Village sudah membuat pot bunga ya Bu ya. Craft dari daur ulang sampah. Oh begitu, luar biasa. Salah satunya dengan pembuatan pot bunga begitu ya Bu. Iya. Oh luar biasa. Boleh Ibu diperlihatkan pot bunganya yang udah Ibu bawa gitu ya? Ya, ini dari saya tulis Tirta Jaya. Ya. Ini size-nya adalah L. Ya, size-nya adalah L. Kemudian yang ini size XL. Jadi dari S sampai dengan XL ini bisa kita buat. Yang penting adalah bagian perutnya atau elastisnya itu tidak digunting begitu, karena ini harus menyatu begitu. Kalau digunting kita harus jahit. Oh oke. Jadi ini bahan dasarnya adalah popok sekali pakai. Betul, ya Bu ya, atau diapers yang anak-anak kita pakai, bayi balita kita pakai. Jadi jangan dibuang sembarangan ya Bu ya, diapers tersebut. Iya. Nah, bagaimana cara masyarakat itu mengolah atau mengatasi sampah ini Bu? Bagaimana agar masyarakat juga tidak membuang sampah diapers ini ke sembarang tempat, termasuk di kali gitu. Termasuk di kali dan juga pembuangan sampah, karena di TPA juga ini tidak bisa diapa-apakan. Iya, gitu. Jadi kalau kena air hujan semakin menggelembung. Betul sekali. Gitu. Tapi kalau dengan kita mengelola, ya kalau bisa menjadi nilai ekonomis kita bisa menjualnya. Tetapi kalaupun tidak bisa, kita membuat sendiri untuk kepentingan kita sendiri. Kan sekarang kita apalagi di masa-masa pandemi kemarin, kemudian sekarang pasca pandemi yang masih belum terlalu terbuka, ini kita bisa buat mungkin untuk saya cabai ataupun juga daun daun bawang dan lain sebagainya, ini saya bisa tanam di sini. Oke, baiklah. Ini sudah di modifikasi sekian rupa ya, sebagaimana rupa gitu menjadi sebuah kerajinan tangan begitu ya Bu. Menjadi craft ya. Menjadi craft luar biasa sekali dari popok sekali pakai atau diapers ya Bu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ini craft kerajinan ini ya Bu dari diapers. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana sih
caranya masyarakat kita yang punya bayi, balita ataupun lansia yang memakai popok sekali pakai itu bagaimana untuk pengolahannya agar bisa salah satunya nanti membuat craft seperti ini gitu Bu. Iya, ini adalah salah satu cara atau jalan keluar untuk menghasilkan karya dari diapers atau limbah yang terbuang begitu saja, yaitu dengan cara membuat kerajinan. Mungkin bisa dimodifikasi, apalagi Depok itu sebagai punya khas batik Depok ya, punya khas batik Depok. Nanti saya akan coba dengan melukis dengan batik Depok. Ini bisa kita kolaborasi dengan para pembatik dari Depok, karena sebetulnya ini pot ini bahannya murah sekali. Kalau kita beli pot plastik itu kan memang yang kecil yang hasil dari daur ulang itu sekitar 5 sampai dengan 10.000. Ini sebetulnya modalnya tidak sampai sekian ya, karena diapers kan gratis. Kemudian semennya 1 kilo itu harganya 3.000. Ini bisa digunakan untuk sekitar 10 diapers. Begitu. Satu Jadi pot itu 10 diapers. iya, ini hanya cangkangnya saja, cangkangnya diapers, kemudian dicelupkan ke dalam semen begitu. Jadi bahan utamanya hanya semen dan cat yang sederhana, dan tentunya pemanfaatan sinar matahari karena dikeringkan di bawah sinar matahari. Dikeringkan dulu ya. Awalnya itu bagaimana Bu sampai punya ide membuat kreasi gitu dari sampah? Ya, memang karena kami tergabung dalam komunitas Eco Village, ini saya bukan yang pertama. Gitu. Jadi kita saling menduplikasi hal-hal yang baik ini, karena memang di komunitas Eco Village ini kita mendapat bimbingan mentor dari DLHK provinsi. Waktu itu ketika kita di Garut, kita diberikan kebebasan untuk membuat ide-ide gitu, termasuk salah satunya saya dengan Sukaraja, yaitu dengan Bogor. Waktu itu kita satu grup, salah satu ininya adalah unggulan kita adalah dengan membuat pot diapers, kemudian juga daur ulang dari minyak jelantah, yaitu mijal itu, tapi memang itu juga sudah banyak ya. Jadi tapi tidak apa-apa, meskipun saya juga punya ilmu seperti ini saya sampaikan kepada siapa saja yang mau belajar, karena semua masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Depok yang punya balita, apalagi Depok sebagai kota yang sedang berkembang, tentu banyak keluarga-keluarga muda yang mempunyai anak-anak balita. Dewasa juga, diapers dewasa juga bisa dimanfaatkan. Tentu cetakannya adalah harus yang besar, potnya yang besar. Jadi kita bisa menanam tanaman yang lebih besar, mungkin alpukat ya, alpukat Miki kan juga termasuk dari Depok atau perbatasan Depok dengan Jakarta ya. Ini kita bisa manfaatkan pot-pot ini yang tadinya tidak menjadi barang yang tidak berharga, yang menjadi limbah, yang menjadi masalah, tetapi ini adalah salah satu bagian kecil saja yang kita manfaatkan untuk bisa menjadi hasil karya dan juga menghasilkan uang begitu, nilai ekonomis. Iya, betul sekali, luar biasa ya Bu. Kalau boleh tahu nih bagaimana cara pembuatannya Bu? Kalau masyarakat siapa tahu ingin membuat juga, bagaimana Bu? Cara pembuatannya sangat sederhana sekali nih Mbak Dinda ya. Pertama-tama kita bersihkan dulu diapers yang baru kita terima dari masyarakat atau nasabah ya, karena kebetulan kita terima di bank sampah. Begitu dibersihkan, artinya dikupas. Bagian dalamnya, gel dan kapasnya ini kita kupas, anak-anak muda ini mereka yang membantu. Kemudian gelnya kita pisahkan, nanti akan menjadi media tanam. Kemudian cangkangnya ini kita cuci, kita celupkan ke dalam air yang sudah kita kasih deterjen. Begitu, jadi kita cuci, kemudian kita bilas, kita angin-anginkan. Jadi sudah tidak berbahaya lagi. Kulitnya ini juga tidak mengandung bakteri E. coli lagi karena sudah kita cuci ya. Betul. Setelah bersih kita cuci, kemudian kita celupkan ke dalam adukan semen.
seperti kita kalau membuat bangunan, campurannya hanya semen dan air. Itu 1:1. Jadi kalau misalkan airnya itu 1 gelas, semennya pun 1 gelas begitu. Jadi tidak terlalu pekat, tidak terlalu encer. Jadi kalau di dalam adonan itu kalis begitu ya. Kemudian setelah semua tercampur dengan semen, kemudian kita cetak. Cetaknya itu dengan menggunakan pot yang sudah kita lapisi oleh plastik atau plastik asoy atau kresek gitu, itu supaya ketika sudah kering itu mudah diangkat, mudah dibuka. Kemudian kita jemur gitu. Tentunya kita sangat memanfaatkan sinar matahari, kita jemur. Setelah kering baru bisa dibuka. Kemudian setelah itu kita dasarin dengan cat dasar dan bawahnya kita kasih lubang di bor begitu. Jadi mudah sekali sebetulnya. Iya, betul sekali. Nah, jadi Sobat Holtis, warga Kota Depok yang di rumahnya nih menggunakan diapers atau popok sekali pakai ya bagi balita ataupun lansia di rumahnya, boleh untuk mencoba tips dari Bu Endah ini ya. Jadi diolah sedemikian rupa, jangan lupa dibuang dulu ya, dibuang dulu fesesnya, dibersihkan dulu gitu ya, diapersnya, kemudian baru boleh dibuang, tetapi dikirimkan ke bank sampah begitu Bu? Boleh, iya. Boleh langsung dikirimkan ke bank sampah atau dipilah ya, harus memilah gitu di rumah, dipilah dulu sampah yang diapers gitu, mungkin bisa dikantongkan berbeda dengan sampah lain, organik, anorganik, sampah diapers dibedakan begitu ya Bu ya. Jadi misalnya diambil pun oleh petugas kebersihan gitu, petugas pengambil sampah, jadi bisa langsung dipisahkan gitu ya Bu ya, nanti bisa ke bank sampah gitu ya Bu ya. Iya, nanti cangkangnya itu bisa disetorkan ke bank sampah. Kalau di bank sampah Akasia itu saya menerimanya 20 piece kulit dari diapers ini saya hargai 5.000. Oh, baik, luar biasa. Jadi bisa nih sampah yang tadinya kita pikir nggak berguna gitu ya, kita buang sembarangan, sampah diapers, pengen praktis aja nih biasanya ya. Nah, pengen praktis kita buang nih sembarangan ya. Maksudnya walaupun tidak buang sembarangan, juga misalnya buangnya di kotak sampah juga, tapi bercampur dengan sampah lain, jangan sampai gitu ya Bu ya. Kalau bisa dipisahkan gitu ya, luar biasa sekali itu Bu. Kalau dan tahan pecah ini, di banting juga dia nggak pecah. Oh baiklah, luar biasa kuat ya Bu ya. Kuat. Ya. Nah, bagaimana nih kalau masyarakat Kota Depok yang punya bayi, balita ataupun lansia yang ada penggunaan diapers atau popok sekali pakai di rumahnya, bagaimana sih cara membuang popok sekali pakai itu yang baik dan benar tuh bagaimana Bu? Ya, cara mengelola popok bekas pakai itu adalah yang pertama kita bersihkan dulu fesesnya di kloset ya. Tentu kalau itu punyanya anak kita atau orang tua kita ya kita nggak jijik ya. Gitu kita bersihkan dulu fesesnya, kita buang di flus di kloset. Kemudian kalau setelah itu kita mau mengelola betul-betul, kita keluarkan hidrogelnya atau gelnya itu ya. Gelnya dan juga kapasnya itu kita kletek saja. Ini mudah kok. Kita kletek, kemudian si hidrogelnya ini kita kumpulkan, kemudian nanti ketika kita menanam tanaman, kan sekarang sedang musim ya, ibu-ibu sekarang sedang happening gitu soal tanaman. Nah ini kita bisa manfaatkan gelnya ini untuk menjadi media tanam. Kenapa? Sebagai pupuk begitu ya? Bukan sebagai pupuk, tetapi ini adalah media tanam. Pupuknya nanti kita dari kompos ya. Kalau kita sudah mengelola kompos, dicampur begitu ya Bu? Betul, dimasukkan ke dalamnya karena ini dia kan menyerap air. Jadi tanaman tidak perlu kita siram setiap hari. Saya sudah buktikan itu ketika saya pergi ke Sumatera 2 minggu. Itu tanaman saya tidak disiram, nggak mati karena dia mempunyai cadangan air dari gel hidrogel tadi ya Bu ya. Dan nggak bau.
Oke, karena tadi udah dicuci tadi ya, Bu. Enggak, hidrogelnya kan ada di dalam, itu nggak bau meskipun kita taruh di dalam potnya. Potnya ini pasti nggak bau. Oke, baik. Jadi bisa dimanfaatkan ya, Bu ya. Bisa bermanfaat. Hidrogelnya dan diapersnya juga ya, yang cangkangnya itu. Terus bagaimana lagi, Bu? Setelah hidrogelnya dibuka gitu ya, Iya, nanti dikumpulkan menjadi media tanam. Media tanam. Ya, kemudian Dicampur nanti dengan pupuk tentunya. Iya, Ya pupuknya kalau orang warga Depok kan sudah memilah sampah nih Mbak Dinda. betul. Orang Depok yang bijak dan orang Depok yang peduli terhadap lingkungan dan juga kesehatan, pasti warga Depok sudah memilah sampah karena ini salah satu program dari Kota Depok, yaitu Depok itu adalah Depok kagak bala, Depok itu tidak kotor gitu. Jadi sudah memilah sampah, artinya sampah organik dan anorganik, kemudian juga yang anorganiknya ini juga kita pilah-pilah, dan ini semua seperti kami ini dengan kader-kader ini, anak-anak orang-orang Tirta Jaya ini nggak punya sampah lagi karena yang kita setor ke sampah pembuangan sampah akhir itu hanya residu dan itu hanya sekitar 2% begitu. Karena sampah basahnya sudah diangkut dan dikembalinya menjadi pupuk. Nanti akan kita campur dengan gel yang sudah kita kletek dari diapers ini. Oke, luar biasa sekali. Saya baru tahu nih kalau hidrogel yang ada di diapers gitu ya bisa kita manfaatkan untuk sebagai media tanam gitu ya, Bu ya. Betul, Mbak Dinda. Iya, luar biasa sekali. Nah, kalau lapisan luarnya atau cangkangnya dari diapers itu diapain, Bu? Nah, itu lapisan luarnya itu yang akan menjadi fundamen atau basicnya pot itu. Oke. Itu yang kita bisa cetak. dibuat kreasi menjadi pot seperti ini tadi ya, Bu ya. Kita buat pot, mungkin juga kita bisa buat berbagai kreasi. Nanti saya akan coba dengan kader-kader yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini untuk membuat craft yang lainnya dari cangkang diapers. Oke, luar biasa. Kalau sekarang produk kreasinya ada apa aja, Bu? Yang sudah dibuat? Yang sudah sekarang dibuat adalah dari lintingan koran, kertas koran, membuat berbagai macam produk rumah tangga, tempat Okay. tisu, tempat pensil, begitu. Kemudian pot diapers, kemudian sabun dari minyak jelantah, kemudian lilin dari minyak jelantah. Oke, luar biasa sekali ya, Bu. Banyak sekali kreasi yang bernilai jual gitu ya, yang bisa dihasilkan dari sampah-sampah rumah tangga, Bu. Begitu ya, Bu ya. Luar biasa. Jadi kalau sudah jadi kreasi itu bisa dijual ya, Bu ya? Bisa sekali. Nah, kalau masyarakat pengen beli di mana, Bu, belinya? Di Dekranasda ada. Oh, di Dekranasda kemudian Kota Depok ya? Iya, di Balai Kota. Kemudian ada juga di Gerai Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, tapi sekarang sedang direnovasi. Atau bisa membeli langsung di galeri kami di Eco Village, itu ada di perumahan Klaster Acacia. Grand Depok City. Iya, ada store-nya di situ ya, Bu ya. Jadi bisa dibeli masyarakat dan bisa juga masyarakat bisa belajar. Belajar betul juga ya. Kita juga membuka workshop. Dengan terbuka dan senang hati. Jadi masyarakat juga bisa bertanya, diberikan edukasi tentang bagaimana mengolah sampah yang baik ya, Bu ya, terutama sampah diapers gitu ya, yang bisa menjadi pot yang bernilai jual ini, Bu ya, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Jadi masyarakat Kota Depok yang sekarang punya balita atau lansia yang pengguna diapers, jadi jangan buang diapersmu sembarangan. Betul, setuju sekali. Jangan buang diapers sembarangan. Kemudian jangan membuang diapers tanpa membuang fesesnya ya, Bu ya. Betul, itu karena merusak kesehatan lingkungan. Betul sekali, karena Kota Depok ini sudah ODF 100%. Ya, jadi open defecation free, jadi bebas buang air besar sembarangan. Sudah deklarasi, alhamdulillah seluruh kelurahan di Kota Depok sudah komitmen. Iya, 63 kelurahan sudah deklarasi ODF. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang punya bayi balita ataupun lansia yang pengguna diapers gitu ya, fesesnya jangan sampai dibuang ke kali lagi begitu. Betul. Ya, Bu ya. Jadi jangan membuang sampah sembarangan, termasuk membuang diapers di kali begitu ya, Bu ya.
Jadi setelah tadi dibuang feses atau kotorannya, kemudian juga hidrogelnya bisa dibuka dan menjadi media tanam gitu untuk tanaman di rumah. Kemudian juga nanti lapisan luarnya atau cangkangnya dikeringkan, dijemur, kemudian bisa dikumpulkan terus dijual di bank sampah gitu ya Bu? Bisa juga itu menjadi plastik asoy. Oh, Yang 1 kilo itu Rp300. Memang nilainya tidak besar, tetapi ini sangat besar di dalam perannya di dalam menjaga lingkungan Betul sekali. kita, lingkungan kesehatan. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu di Kota Depok bank sampah sudah ada di mana aja ya Bu? Di bank sampah di Kota Depok ini sesuai dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Wali Kota bahwa Depok warganya wajib membuat bank sampah. Oke. Dan bank sampah ini sangat sangat besar sekali manfaatnya bagi masyarakat Kota Depok dan sekitarnya. Yang penting kita mau, karena semua sampah kita itu akan menjadi uang kembali. Betul sekali. Luar biasa ya Bu ya. Jadi bisa menambah pendapatan dari sampah yang kita pikir tidak berguna lagi begitu ya, dengan cara pengolahan, pengelolaan dan pemilahan yang baik, kita bisa mendapatkan penghasilan atau tambahan untuk keluarga begitu ya, dengan sampah-sampah yang dihasilkan di rumah tangga, terutama sampah plastik begitu ya Bu ya. Sampah plastik. Ya, oke. Nah, dari pembuatan sampah-sampah plastik, pengolahan sampah-sampah plastik yang menjadi kreasi, ini termasuk salah satunya pot, itu membuat apa lagi Bu di Eco Village itu selain pembuatan pot? Dari limbah minyak jelantah, ini sudah kita buat menjadi lilin dan juga sabun. Sabun ini dahsyat banget Mbak, karena terutama untuk noda-noda yang susah dibersihkan, terutama noda darah ataupun juga di kerah-kerah baju itu yang suka hitam-hitam itu saya coba sendiri, ini luar biasa. Oh, gitu. Jadi ampuh sekali ya untuk membersihkan noda begitu ya Bu ya, dari limbah minyak jelantah ya. Jadi boleh juga limbah minyak jelantah yang ada di rumah yang sudah tidak terpakai, itu boleh dikumpulkan dan dijual di bank sampah begitu ya Bu. Iya. Terus next plan-nya Bu mau buat apa lagi nih Bu dari sampah-sampah rumah tangga? Iya, selain itu juga kita membuat dari bekas botol minuman sekali pakai atau air mineral itu sudah menjadi ekobrik gitu ya. Sudah menjadi ekobrik. Kemudian yang lainnya memang disetor ke bank sampah induk dan akan didaur ulang begitu. Oke. Nah, apakah ada kendala-kendala nih Bu yang dihadapi terkait pengelolaan atau pengolahan kembali sampah atau barang-barang bekas rumah tangga ini Bu? Iya, alhamdulillah sih nggak ada kendala Mbak, terutama pemerintah Kota Depok itu welcome dengan bank sampah induknya itu, baik bank sampah induk Harum maupun juga bank sampah induk yang lainnya. Ini mereka sangat membantu masyarakat untuk menerima segala macam sampah-sampah yang ada di masyarakat. Ya, maksudnya sampah yang bisa mempunyai nilai guna yang bisa didaur ulang, reduce, recycle dan reuse, resto ya. Jadi ini betul-betul diwadahi begitu. Betul. Jadi yang penting kita itu mau, akhirnya seperti saya dan juga teman-teman di sini nggak punya sampah di rumah. Gitu, nggak punya sampah dan tidak ada. Tahu ya Bu bagaimana cara mengolah sampahnya begitu ya. Betul. Bu ya. Jadi luar biasa sekali ini, ilmunya harus disebarluaskan ke masyarakat Kota Depok gitu ya. Jadi sampah yang kita pikir tidak ada gunanya lagi, semestinya harus kita olah sedemikian rupa gitu ya. Betul, Bu ya. Iya. Jadi kalau pelibatan masyarakat itu bagaimana Bu? Apakah masyarakat di Kota Depok ini sudah concern juga terhadap pengolahan sampah gitu? Iya, seperti di Kelurahan Tirtajaya ini terdiri dari 10 kelurahan, 7 kelurahan ini sudah
sudah memilah sampah, Mbak. Dan keterlibatan dari para kader, selain kader-kader PKK yang juga ini menjadi tombak ujung dari, karena ibu-ibu ya yang punya sampah itu biasanya. Betul sekali. Tapi juga saya memanfaatkan juga anak-anak muda, ya kader-kader anak-anak muda ini untuk menjadi tombak juga di depan untuk bisa mengedukasi masyarakat. Gitu. Jadi pendekatannya baik itu ke masing-masing rumah tangga maupun juga ke masyarakat luas, misalkan di rumah makan begitu ya, ataupun juga di tempat-tempat umum begitu. Jadi mereka ini sangat concern gitu, dan memang itu sudah habit begitu, sudah melekat di dalam hati mereka untuk ikut serta menjaga alam. Nah, bagaimana nih Bu untuk pemberdayaan masyarakat Kota Depok sendiri terkait pengelolaan limbah rumah tangga ini, Bu? Masyarakat Kota Depok itu luar biasa, Mbak Dinda. Kalau mereka sudah mengetahui mengenai edukasi pemanfaatan limbah tersebut, mereka akan dengan antusias mengikutinya. Bahkan mereka juga membantu kita untuk menjadikan Depok ini bersih begitu. Luar biasa ya. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya bincang-bincang kita nih terkait pengelolaan sampah, terutama sampah diapers, popok sekali pakai begitu ya Bu. Nah, terakhir nih Bu, bagaimana pesan-pesan Ibu Enda selaku praktisi kesehatan lingkungan yang berada di Eco Village begitu untuk masyarakat Kota Depok, pesannya apa Bu? Ya, kesan dan pesan saya untuk masyarakat Kota Depok, mari warga Kota Depok yang aduhai, sebagai kota pendidikan Kota Depok, kita harus peduli terhadap lingkungan, terutama lingkungan kesehatan kita berawal dari diri kita masing-masing, dari rumah tangga kita masing-masing, yaitu dengan cara memilah sampah, bijak terhadap sampah. Itu sudah sangat besar peran serta kita di dalam pembangunan Kota Depok. Dan ini adalah beberapa masyarakat Kota Depok yang kebetulan mereka adalah orang-orang muda, generasi-generasi penerus yang luar biasa. Oke, Ibu bawa pasukan nih ya Bu pasti. ya. Mereka selalu ya antusias ya. Oke, boleh dipanggil Bu Ya, pasukannya. silakan. Oke Sobat Healthies, kesimpulannya adalah kalau kita jaga lingkungan, lingkungan jaga kita. Begitu ya Bu Enda ya, luar biasa sekali. Terima kasih Sobat Healthies. Jangan lupa untuk memilah sampah di rumahnya masing-masing. Sampah organik, sampah non-organik, sampah berbahaya atau B3 dan juga sampah residu termasuk sampah popok sekali pakai atau diapers. Kesimpulannya adalah kalau kita jaga lingkungan, lingkungan akan jaga kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share YouTube channel kita di Dinkes Kota Depok dan Promkes Dinkes Kota Depok. Sampai jumpa lagi, bye!